Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nuride Saputri dari kelas B3 akan mempresentasikan materi hubungan struktur dan aktivitas untuk mata kuliah kimia medisinal. Langsung saja kita mulai pada poin-poin pembahasan yang akan dibahas pada materi kali ini, yaitu yang pertama aktivitas obat, yang kedua hubungan struktur dan aktivitas, dan yang ketiga pengukuran kuantitatif aktivitas biologis. Maksudnya kita mulai pada pembahasan yang pertama, yaitu aktivitas obat, di mana untuk aktivitas obat ada 6 poin bahasan, yaitu yang pertama aktivitas pada fase farmakokinetik, yang kedua aktivitas oleh induksi dari efek, yang ketiga aktivitas dan aktivitas intrinsik, yang keempat aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro, yang kelima yaitu aktivitas dari senyawa multipoten, dan yang keenam yaitu efek terapi dan efek samping. Oke, adapun pada slide, yaitu di sini ada skema aktivitas obat, di mana aktivitas senyawa bioaktif disebabkan oleh adanya interaksi antara molekul obat dengan bagian molekul dari objek biologis, yaitu reseptor spesifik. Di mana di sini terdapat skema aktivitas biologis obat, di mana diawali dari bentuk sediaan, kemudian bentuk sediaan tersebut akan mengeluarkan senyawa aktifnya, kemudian masuk pada fase kelaratan dispersi molekul pada fase pertama, di mana pada fase ini terjadi disolusi, kemudian terjadi fase 2 yaitu adsorpsi, kemudian masuk pada tahap selanjutnya yaitu ketersediaan biologik, di mana ketersediaan biologik ini masuk pada tahap distribusi, metabolisme dan ekskresi atau fase 3, kemudian masuk pada di mana kadar senyawa aktif dalam kompartemen target, di mana akan memasuki pada fase interaksi obat dengan reseptor, kemudian masuk pada respon efek pada fase yang kelima, kemudian obat tersebut akan memberikan efeknya. Pada pembahasan yang pertama yaitu aktivitas pada fase farmakokinetik, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi farmakokinetik yang pertama yaitu sistem kompartemen dalam cairan tubuh seperti cairan intrasel dan ekstrasel, yang kedua yaitu protein plasma, protein jaringan, dan berbagai senyawa biologis yang mungkin dapat mengikat obat. Yang ketiga yaitu distribusi obat dalam berbagai sistem kompartemen biologis, dan yang terakhir yaitu dosis dan sediaan obat. Yang kedua yaitu aktivitas oleh induksi dari efek, di mana kekuatan respon biologis obat bergantung pada yang pertama jumlah tempat reseptor yang diduduki, yang kedua yaitu rata-rata lama pendudukan yang tergantung pada kecepatan disosiasi kompleks obat dan reseptor. Kemudian yang ketiga yaitu kemampuan atau kapasitas molekul obat untuk menginduksi perubahan bentuk konformasi biopolimer yang dibutuhkan sebagai pemicu rangsangan timbulnya respon biologis. Kemudian yang ketiga yaitu afinitas dan aktivitas intrinsik, di mana afinitas merupakan kemampuan obat untuk mengikat reseptor. Afinitas tergantung pada struktur molekul dan molekul obat dan sisi reseptor. Kemudian aktivitas intrinsik merupakan ukuran kemampuan obat untuk dapat memulai timbulnya respon biologis. Kemudian parameter induksi efek reseptor spesifik ada dua. Yang pertama afinitas molekul obat dengan reseptor, yang kedua yaitu kemampuan untuk menimbulkan respon biologis. Pembahasan yang keempat yaitu aktivitas pada percobaan in vivo dan in vitro, di mana aktivitas biologis pada percobaan in vivo adalah suatu integrasi dari keseimbangan yang kompleks dari sifat kimia fisika senyawa yang ditentukan oleh berbagai kondisi biologis atau biokimia dan biofisika pada berbagai fase dari aktivitas obat. Hubungannya dengan aktivitas obat di mana sering tidak memuaskan karena banyaknya perbedaan pada tahap-tahap yang terlibat dalam aktivitas obat. Sedangkan pada uji in vitro menggunakan organ yang terisolasi, pengaruh dari transport merubah kimia, metabolisme, dan ekskresi sehingga diharapkan hubungan struktur dan aktivitas menjadi jelas. Pada pembahasan yang kelima yaitu aktivitas dari senyawa multipoten, di mana beberapa senyawa dalam suatu turunan obat dapat menunjukkan aktivitas biologis yang bermacam-macam. Contohnya senyawa turunan fenilalkilamin seperti efedrin, fenilefedrin, isoprenalin, dan deoksiefinefrin.
pada uji aktivitas biologis dengan metode yang sesuai dari kondisi yang bervariasi menunjukkan adanya perbedaan tipe variasi aktivitas adrenergik, yaitu senyawa adrenergik dengan aktivitas yang tidak langsung, senyawa adrenergik dengan aktivitas langsung, dan senyawa dopaminergik. Dan yang terakhir yaitu efek terapeutik dan efek samping, di mana spektrum dari senyawa multipoten dapat dibedakan dalam efek terapi dan efek samping. Kualifikasi efek terapi dan efek samping dapat relatif subjektif. Untuk mencapai tujuan pengembangan obat dapat dilakukan dengan menghilangkan salah satu komponen aktivitas dari spektrum aktivitas obat, atau memisahkan dua komponen aktivitas dari suatu obat menjadi dua senyawa yang berbeda melalui manipulasi molekul. Kemudian masuk pada materi yang kedua, yaitu hubungan struktur dan aktivitas, di mana hubungan struktur dan aktivitas ada 3 poin pembahasan, yaitu yang pertama, faktor yang kurang mendukung hubungan struktur aktivitas, yang kedua, faktor yang mendukung hubungan struktur aktivitas, dan yang ketiga, hubungan struktur dan aktivitas yang sebenarnya. Yang pertama yaitu hubungan struktur dan aktivitas, di mana aktivitas biologis suatu obat dapat diperoleh setelah terjadi interaksi senyawa dengan molekul spesifik dalam objek biologis, di mana hubungan struktur dan aktivitas biologis yang tidak baik dapat disebabkan oleh kurang baiknya metode penelitian yang digunakan. Pengetahuan mengenai hubungan struktur dan aktivitas merupakan dasar-dasar dari penggunaan dan rancangan pengembangan obat. Adapun faktor-faktor yang kurang mendukung yaitu yang pertama, perbedaan keadaan pengukuran parameter kimia fisika dan aktivitas biologis. Contohnya seperti konformasi molekul obat mungkin tergantung pada pH dan komposisi ion pada medium obat yang diteliti. Faktor yang kedua yaitu senyawa yang digunakan ternyata bentuk praobat, di mana yang terlebih dahulu harus mengalami bioaktivasi menjadi metabolit aktif. Kemudian faktor yang ketiga yaitu aktivitas obat dipengaruhi oleh banyak keadaan in vivo, di mana untuk menimbulkan efek, obat harus mencapai jaringan target dalam bentuk aktifnya dengan kadar yang cukup dan dapat berinteraksi dengan serasi atau secara docking. Adapun faktor yang keempat yaitu senyawa mempunyai pusat atom asimetris, di mana masing-masing isomer mempunyai derajat aktivitas yang berbeda. Kadang-kadang suatu isomer bersifat agonis dan yang lain bersifat antagonis kompetitif. Kemudian, senyawa mempunyai aktivitas biologis yang mirip dengan senyawa lain, tetapi berbeda mekanisme aksinya. Faktor yang selanjutnya yaitu pengaruh bentuk sediaan terhadap aktivitas. Kemudian, yang faktor selanjutnya yaitu obat bersifat multipoten atau lebih dari satu efek. Kemudian, faktor yang terakhir yaitu perbedaan spesies, terutama obat yang memberikan perbedaan aktivitas yang besar oleh adanya perbedaan spesies. Yang kedua yaitu adapun faktor-faktor yang mendukung hubungan struktur dan aktivitas, itu yang pertama, hubungan struktur aktivitas empiris yang sifatnya insidental, di mana untuk tipe obat tertentu hukum empiris diperlukan untuk terjadinya aktivitas biologis untuk membuat turunan obat berdasarkan data-data percobaan. Faktor yang kedua yaitu tumpang tindih aktivitas mimetik dengan biokatalisnya, di mana tipe berbeda dari biokatalis dengan struktur kimia yang berhubungan erat menunjukkan tumpang tindih yang kuat dalam sifat kimia yang diperlukan untuk timbulnya aktivitas. Kemudian faktor pendukung yang ketiga yaitu hubungan struktur dengan aktivitas berdasarkan pada interaksi senyawa antagonis dan senyawa agonis pada tempat aksi yang sama sehingga menghasilkan hambatan kompetitif atau antagonis kompetitif. Adapun faktor pendukung yang keempat atau yang terakhir yaitu obat-obat segolongan aktivitas farmakologinya, di mana gugus obat mempunyai konsep kimia tertentu, yaitu bila elemen struktur tersebut dihilangkan maka senyawa akan kehilangan aktivitasnya. Kemudian selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas tak langsung, di mana hubungan struktur aktivitas dapat terjadi pada senyawa-senyawa yang berbeda tempat aksinya. Bermacam-macam senyawa memungkinkan dapat berpengaruh pada tempat atau tahap biosintesis. Kemudian faktor selanjutnya yaitu hubungan struktur aktivitas senyawa stereoisomer, di mana pada campuran resemik perbandingan aktivitas isomer-isomer memungkinkan berbeda spektrum aktivitasnya. Kemudian
Faktor selanjutnya yaitu hubungan antara perbandingan aktivitas pasangan stereoisomer dan aktivitas isomer yang lebih aktif dari pasangannya. Isomer yang lebih aktif karena berinteraksi serasi dengan reseptor dibandingkan dengan pasangannya. Kemudian faktor selanjutnya yaitu aktivitas campuran isomer optis dibandingkan dengan isomer murni, di mana campuran dari dua senyawa optis terdiri dari senyawa aktif dan tidak aktif atau agonis dan antagonis. Oke, itu saja penjelasan dari saya mengenai hubungan struktur dan aktivitas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada materi yang keliru mohon koreksinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.